dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dengan renungan pagi, yang dimana tema hari ini bagaimana supaya hidup kita walaupun dalam keadaan yang susah, tetapi kita ada di dalam berkat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-12 terlebih dahulu. Abram dipanggil Allah, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat bangsa. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah dengar sebagian daripada firman Tuhan. Pertama-tama, kalau kita mau diberkati pada hari-hari yang sesak ini, yang sulit ini, saudaraku yang kekasih, yang pertama-tama firman Tuhan ajar kita supaya kita meninggalkan kebiasaan lama kita, comfort zone-nya kita, kesukaan kita, kesenangan pribadi kita. Tetapi Tuhan mau seperti Dia bicara dengan Abraham. Katanya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan. Dia tidak mau kita itu selalu hidupnya begitu saja. Mungkin kita hari-hari ini sudah mapan, hari-hari ini kita sudah senang, hari-hari ini kita sudah diberkati. Kita punya keluarga baik-baik, suami baik, istri baik, anak-anak baik, usaha baik, pekerjaan baik. Mungkin kita sudah menikmati berkat Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Abraham seperti kita. Dia semuanya punya. Keluarganya adalah keluarga yang cukup berhasil. Tetapi firman Tuhan berkata, pergilah dari negerimu. Artinya bukan pergi ke luar kota, tetapi saudaraku yang kekasih, yang pertama Tuhan mau kita tinggalkan kenyamanan kita, tetapi kita mau. Dan yang pertama, Abraham adalah seorang anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Sebab itu Abraham pertama-tama dia mau meninggalkan kenyamanan dia dan mengikut Tuhan Yesus. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan saya sampaikan bahwa kita semua ingin diberkati, tetapi waktu kita diminta untuk jadi berkat, kita agak sulit. Kenapa kita agak sulit? Karena kita selalu mau apa yang ada dalam kita pegang baik-baik. Kita tidak mau melepaskan apa yang Tuhan sudah berkati kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini menjadi berkat kemanapun kita pergi. Dan ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa semua apa yang Anda miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau itu titipan dari Tuhan, maka Anda gak akan keberatan untuk memberi atau menjadi berkat. Pada saat pandemi COVID-19 ini, keadaan dunia digoncangkan begitu luar biasa, sehingga orang takut keluar, sehingga orang safe. Sekarang orang punya uang safe, dia gak mau keluar. Karena apa? Karena bisnis usaha lagi susah. Oleh sebab itu mereka itu kumpul uang untuk menahan diri. Tetapi Tuhan katakan, kemanapun Anda pergi, engkau akan menjadi berkat.
Cara menjadi berkat bagaimana? Coba kita lihat pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13. Kita lihat Abraham dan keponakannya Lot. Kedua orang ini menjadi orang yang sangat kaya. Saking kayanya mereka punya hamba gembala yang dimana yang merawat kambing domba mereka itu sampai berkelahi. Mereka satu dengan yang lain sudah saking banyaknya tidak bisa mengendalikannya lagi. Tidak cukup. Ayat 6 katakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan katakan di ayat 7, terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau supaya hidup kita diberkati Tuhan, pertama kita meninggalkan kenyamanan kita. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan kita harus memisahkan diri kita daripada yang jahat. Memisahkan diri kita dengan kerabat kita yang dulunya kita sebelum mengenal Tuhan, hidup kita itu tidak benar. Mungkin teman-teman kita pengusaha hebat, tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan mau kita memisahkan diri dari kerabat-kerabat yang dimana dulu kita hidup tidak benar. Waktu kita hidup masih di dalam dosa, tetapi Tuhan mau. Seperti Mazmur pasal 1 ayat 1 katakan begini. Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan kita harus separate, kita harus berpisah dengan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita belajar dengan Abraham. Kejadian pasal 13 tadi, Abraham katakan begini kepada Lot, ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudaraku yang kekasih, Abraham adalah seorang gentleman. Dia itu tidak rakus, dia tidak serakah, dia tidak mau menang sendiri. Tetapi waktu masalah persoalan datang, dia bisa menjadi orang besar. Orang yang besar, orang yang punya jiwa besar, selalu dia akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Abraham katakan kepada Lot, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Apa yang disediakan oleh Tuhan? Kalau kita orang yang menjadi orang yang berjiwa besar, Tuhan akan sediakan lebih daripada kita inginkan. Saudaraku, saya ulangi lagi, Tuhan sediakan berkat Abraham melebihi apa yang dia impikan. Ayat yang ke-16, Tuhan katakan kepada Abraham, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu dirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Coba kita bayangkan, Abraham bukan hanya diberkati, tetapi dia sudah menjadi berkat. Orang yang gentle, orang yang mau meninggalkan comfort zone-nya, orang yang mau meninggalkan dosanya, orang itu akan menjadi berkat buat orang lain. Dan keturunannya akan memberkati bangsa-bangsa. Sebab itu pagi hari ini, saudaraku, 3 hal yang Anda lakukan, maka saya percaya Anda bukan hanya diberkati,
tetapi saudara dan saya akan menjadi berkat. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini, kita bisa mendengar bersama-sama. Saya percaya sepanjang hari ini kita pasti diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang sungguh indah bagi kita semua. Dan kita mau hidup kita selalu bukan hanya diberkati, tetapi kita boleh menjadi berkat buat siapapun. Dan biar sepanjang hari ini kami boleh lewati dengan sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur yang keluar dari hati kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.